Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slam Channel tentang seputar informasi kepegawaian. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu yang akan dijelaskan berdasarkan Kemenpan RB atau Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025, di mana Kemenpan RB ini baru saja dirilis sekitar tanggal 13 Januari 2025 ini. Nah, bagaimana isi dan penjelasannya? Mari kita saksikan video ini sampai selesai Bapak Ibu. Dan kami ingatkan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang up to date, informasi yang aktual, dan tentunya informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ya. Kita akan bahas secara detail, tuntas kaitan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 ini. Bapak Ibu, sebelumnya kita bahas dulu kaitan dengan apa sih P3K paruh waktu itu. Nah, di dalam butir penetapan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ini, pada butir pertama ini menjelaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara, ya, dia termasuk ASN, ya, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja, sama diangkat berdasarkan perjanjian kerja seperti P3K penuh waktu ya Bapak Ibu, dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nah, ini yang bedanya Bapak Ibu dengan teman-teman kita P3K yang penuh waktu. Kalau penuh waktu dia dianggarkan dari alokasi APBN dan APBD. Sedangkan untuk paruh waktu ini adalah dianggarkan dari anggaran instansi pemerintah. Nah, jika misalnya guru, maka dia anggarannya dari Dinas Pendidikan. Kalau dia misalnya fungsional misalnya perairan, maka dia larinya ke Dinas perairan dan lain sebagainya. Nah, ini didasarkan untuk pembiayaan atau gaji ini berdasarkan anggaran instansi pemerintah. Ada atau tidak? Kalau tidak ada berarti pemerintah tidak, pejabat pembina kepegawaian tidak akan mengusulkan kaitan dengan P3K paruh waktu ini. Nah, ini ya bedanya Bapak Ibu ya dengan P3K penuh waktu. Kalau P3K penuh waktu, alokasi gaji ini berdasarkan APBN dan atau APBD. Sedangkan paruh waktu ini berdasarkan anggaran ketersediaan anggaran dari instansi yang terkait. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian tujuan untuk pengadaan P3K paruh waktu itu apa sih? Yang pertama, menyelesaikan, ini tujuannya ini untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN, di mana saat ini masih banyak rekan-rekan kita yang berstatus non-ASN ini yang berada di instansi pemerintah, yang honor di instansi pemerintah ini masih belum terangkat. Nah, solusinya adalah untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Jadi nanti ke depan Bapak Ibu, teman-teman kita yang honor pegawai yang ada di instansi pemerintah itu ada dua, yaitu ASN paruh waktu atau PNS atau P3K yang paruh waktu, penuh waktu, dan teman-teman kita yang
P3K paruh waktu. Itu yang nanti ke depan akan kita selesaikan. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, jika ada formasi kebutuhan tenaga yang saat ini memang belum bisa diangkat menjadi ASN penuh waktu, maka solusi yang pertama adalah paruh waktu. Kemudian yang ketiga, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Nah, ini statusnya untuk memperjelas apakah yang bersangkutan ini masuk ke dalam P3K penuh waktu atau paruh waktu. Yang jelas Bapak Ibu, untuk paruh waktu ini digunakan untuk pemenuhan jabatan. Kemudian yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, peningkatan kualitas ya Bapak Ibu ya terhadap publik ya. Kita lanjut, ini tujuannya Bapak Ibu. Kemudian jabatan. Nah, pengadaan P3K paruh waktu ini tentunya Bapak Ibu untuk mengisi kebutuhan jabatan. Apa saja jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu itu? Yang pertama adalah guru dan tenaga kependidikan atau tata usaha ya Bapak Ibu ya, guru dan tenaga kependidikan atau tata usaha yang berada di sekolah negeri. Kemudian tenaga kesehatan, tentunya ini baik itu misalnya dokter atau mungkin perawat atau mungkin bidan dan sebagainya. Tenaga teknis, nah ini tenaga teknis ini yang berada di instansi pemerintah, di dinas-dinas itu ya Bapak Ibu. Pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelolaan layanan operasional, atau penata layanan operasional. Ini semua ada di instansi-instansi pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa diisi oleh teman-teman kita P3K paruh waktu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian diperuntukkan bagi siapa? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Pada butir 4 ya, pada butir 4, pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Artinya, ini diperuntukkan bagi rekan-rekan kita yang tahun 2024 ini ikut seleksi. Namun, untuk formasi dan kuota atau mungkin kelulusannya ini terganjal. Mungkin formasinya ada tapi kuotanya terbatas atau sudah terpenuhi. Atau untuk rekan-rekan kita yang tidak lulus. Nah, ini bisa masuk ke dalam poin butir keempat ini. Artinya, bagi rekan-rekan yang ikut seleksi ya, ASN baik mungkin CPNS maupun P3K yang tidak dinyatakan lulus, ini masuk di tahun 2024 kemarin ini masuk dalam seleksi ini atau pengadaan paruh waktu ini. Kemudian butir kelima Bapak Ibu, pengadaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, nanti kita bahas yang ketentuannya. Yang jelas Bapak Ibu bahwa P3K paruh waktu ini dilaksanakan berdasarkan database pegawai non-ASN yang ada di BKN. Nah, apa saja ketentuannya? Baik, kita lanjut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024, namun tidak lulus ya, benar ya Bapak Ibu? Ini bagi rekan-rekan kita yang kemarin yang ikut tes CPNS tapi tidak lulus tahun anggaran 2024. Nah, tahun 2025 ini mungkin akan dilaksanakan pengadaan paruh waktu, bisa masuk Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang B, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K. Nah, ini P3K ya Bapak Ibu. Tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Artinya di sana ada R2, R3 yang tanpa L. Kemarin kita sudah jelaskan rilis video kaitan dengan rekan-rekan kita seleksi P3K yang R2, R3 tanpa L di belakangnya. Nah, ini dua kriteria ini yang dijadikan dasar untuk pengadaan P3K paruh waktu Bapak Ibu.
Jadi untuk seleksi PNS tahun anggaran 2024 yang tidak lulus dan seleksi P3K tahun 2024 kemarin yang tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, artinya sudah terisi penuh namun masih ada yang mendaftar, formasinya terbatas, pengisiannya sudah tercukupi namun masih banyak teman-teman yang lain yang belum terpanggil atau mengisi. Nah, ini dua ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Untuk butir ke-6 Bapak Ibu, untuk penetapan bahwa status kepegawaian P3K paruh waktu itu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Ini diberikan NIP juga Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu paruh waktu terhitung sebagai paruh waktu, tapi Bapak Ibu nanti mendapatkan NIP P3K atau nomor induk identitas ASN ya. Jadi sama dengan rekan-rekan yang lain, baik PNS maupun P3K yang penuh waktu. Kita lanjut Bapak Ibu. Tahapan. Nah, ini tahapan yang perlu Bapak Ibu ikuti agar Bapak Ibu masuk dalam tahapan P3K paruh waktu. Tahapannya yang pertama, ini Bapak Ibu perlu ketahui ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan serta-merta Bapak Ibu langsung diangkat jadi P3K paruh waktu, tapi ada prosesnya. Yang pertama, pejabat pembina kepegawaian atau P3 atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima tadi. Ya. Kebutuhan berdasarkan apa? Data yang ada di BKN ya. Kaitan dengan data CPNS yang tidak lulus dan P3K yang tidak lulus atau yang belum mengisi lowongan. Kemudian yang B, rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian. Ini seluruhnya diusulkan Bapak Ibu oleh PPK. Kemudian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Nanti akan ditetapkan dan diputuskan berapa kuota ya masing-masing instansi yang dibutuhkan. Kemudian, rincian kebutuhan P3K paruh waktu ini terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit atau penempatan. Nah, nanti ini akan dirinci berdasarkan waktunya, kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatannya. Dan yang terakhir, selanjutnya, PPK mengusulkan nomor induk NIP atau nomor induk pegawaian ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari setelah mendapat penetapan rincian. Nah, setelah dari kita mendapatkan rincian jumlah kuota dari Menpan RB, maka PPK mengusulkan pejabat pembina kepegawaian ini mengusulkan kepada BKN, kepala BKN untuk dikeluarkan NIP atau nomor identitas kepegawaian. Kemudian kita lanjut. Oh, ini masih Bapak Ibu. Kepala BKN menetapkan nomor NIP identitas pegawaian. Nah, usulan dari PPK tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian penerbitan nomor induk P3K, nomor induk identitas pegawaian ASN dimaksud pada huruf F diterima oleh PPK paling lambat 7 hari kerja. Nah, 7 hari pengusulannya, 7 hari penerimaannya dari waktu yang diusulkan. PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nanti ada teknis lebih rinci kemungkinan ya Bapak Ibu kaitan dengan pengangkatan ketentuan pengangkatan paruh waktu P3K paruh waktu. Baik, nah ini pembatalan pengangkatan. Bisa Bapak Ibu untuk P3K paruh waktu itu bisa dibatalkan untuk pengangkatannya. Apabila ini ada dalam butir ke-8 yang bersangkutan mengundurkan diri
dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN. Nah, ini yang poin B ini jangan ya Bapak Ibu ya. Jangan lengah kita harus up to date kaitan dengan kelengkapan dokumen, kapan dan sampai waktunya untuk pemberkasan dan lain sebagainya. Kemudian yang C adalah meninggal dunia. Nah, ini proses pembatalan proses pengangkatan ini Bapak Ibu. Jadi mengundurkan diri atas kesadaran sendiri atau mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam waktu yang ditentukan dan atau meninggal dunia. Ini ada 3 Bapak Ibu untuk pembatalan pengangkatan P3K paruh waktu. Kemudian Bapak Ibu, untuk pejabat pengangkatan yang ada dalam butir ke-9 dan ke-10 bahwa PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H ya, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan pada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PPK atau P3K paruh waktu. Nah, ini pejabat pembina kepegawaian ini bisa menunjuk bawahan yang dianggap pejabat yang ditunjuk di lingkungan penetapan, mungkin kepala dinas ya yang ditunjuk. Kemudian ke-10, pejabat yang ditunjuk ini sebagai diktum ke-9 adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Ini kaitan dengan pejabat pimpinan tinggi media Bapak Ibu. Nah, nanti diakomodir ya, mungkin dari masing-masing satuan kerja atau OPD ya, organisasi satuan kerja masing-masing nanti mengusulkan, kemudian mungkin dibuat kolektif dan diusulkan oleh masing-masing atau ditetapkan oleh masing-masing pejabat pimpinan tinggi media. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian perjanjian kerja untuk poin ke-11, butir 11, bahwa P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud diktum ke-7 huruf H ini melaksanakan tugas jabatan dengan perjanjian berdasarkan perjanjian kerja. Nanti ada perjanjian kerjanya Bapak Ibu ya. Kemudian ke-12, perjanjian kerja itu ini berisi apa saja? Nih, nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit penempatan kerja, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, serta sanksinya. Ini perjanjian kerja yang memuat hal-hal tersebut Bapak Ibu. Jadi sudah cukup lengkap ya kaitan dengan perjanjian kerja yang ada. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu untuk masa perjanjian kerja. Di diktum ke-13, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ini ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K penuh waktu tentunya. Artinya masa perjanjian kerja paruh waktu ini ditetapkan 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Ini 1 tahun Pak. Ditetapkan setiap 1 tahun ya. Sebelum nanti diangkat ada kebijakan baru menjadi P3K penuh waktu. Kesempatan ke-14, PPK atau pejabat pembina kepegawaian menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerjanya. Nah, ini nanti ini untuk jangka waktu kerja dan jam kerjanya ini diatur oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing satuan kerja ya Bapak Ibu atau OPD masing-masing instansi. Nah, kaitan dengan itu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti akan diatur lebih lanjut jangka waktu bekerjanya dan jam kerjanya untuk teman-teman kita yang nanti masuk dalam P3K paruh waktu. Ke-15, diktum ke-15 ini untuk pengangkatan, keputusan pengangkatan yang dimaksud pada diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah. Nah, nanti ketika dikeluarkan keputusan kaitan dengan
SK perjanjian kerja, maka pada saat itu juga dimulainya masa perjanjian kerja berlaku ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kita lihat terhitung mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Evaluasi kinerja Bapak Ibu. Ke-16, diktum 16, P3K paruh waktu ini melaksanakan atau melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai. Ini juga membuat SKP Bapak Ibu sesuai target dalam perjanjian kerja. Ini seperti pegawai ASN yang lain, PNS maupun P3K, juga P3K paruh waktu ini diminta untuk merencanakan kinerja berdasarkan sasaran kinerja pegawai atau SKP sesuai dengan target ya Bapak Ibu ya. Kemudian ke-17, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan ya per 3 bulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Apakah capaian kinerja organisasi itu nanti baik, sangat baik, atau cukup, atau mungkin malah justru kurang. Nah, ini nanti dilihat berdasarkan capaian kinerja organisasinya, bukan predikat kinerja pegawainya ya Bapak Ibu ya. Ke-18, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17, ini 17 ya Bapak Ibu, digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Nah, ini kemungkinan besar Bapak Ibu untuk rekan-rekan kita yang P3K paruh waktu ini kemungkinan besar akan menjadi P3K penuh ya, jika memenuhi persyaratan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah menyusun SKP dan berpredikat sebagai capaian kinerja organisasinya baik minimal ya. Ini sebagai pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kontrak ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Penggajian. Nah, untuk diktum ke-19 bahwa PPK paruh waktu atau P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Ini ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, ini sesuai dengan besaran yang diterima pada saat menjadi pegawai non-ASN honorer yang sebelumnya, atau disesuaikan dengan upah minimum UMP atau upah minimum provinsi, misal kalau untuk yang ada di provinsi, UMK untuk kabupaten dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung nanti kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah. Ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai belanja pegawai instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bisa berasal dari belanja pegawai. Ini sudah diatur Bapak Ibu ya. Nah, tinggal nanti belanja pegawainya besar apa kecil untuk masing-masing instansi itu. Ke-21, P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti biasanya di kontrak kerja Bapak Ibu nanti ada fasilitas-fasilitas, hak-hak dan kewajiban yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita menunggu Bapak Ibu, ini adalah Menpan RB ya, keputusan Menpan RB, dan nanti akan diturunkan kemungkinan Bapak Ibu untuk masing-masing satker atau masing-masing provinsi, kabupaten, kota kaitan dengan fasilitas, upah dan lain sebagainya. Pasti nanti ada, nanti kita tunggu saja. Kemudian kewajiban dan kedisiplinan pada ke-22 ya Bapak Ibu, diktum 22, P3K paruh waktu memiliki kewajiban sebagai berikut: setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Ini pasti. Yang kedua, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. Oke, ini harus wajib. Dan menjaga netralitas, tidak berpihak ketika ada pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya.
Kemudian ke-23, ketentuan terkait disiplin P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Ini sama Bapak Ibu, jadi untuk disiplin P3K paruh waktu ini sama dengan ketentuan yang dimiliki oleh pegawai ASN, PNS, dan P3K. Jadi tidak beda ya untuk kedisiplinannya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Untuk pemberhentian, nah ini pemberhentian ini kalau dia sudah diangkat ya Bapak Ibu ya, sudah melakukan kontrak dan sudah melaksanakan P3K paruh waktunya. Ini namanya pemberhentian. Kalau pembatalan pengangkatan itu masih dalam proses pengangkatannya. Ke-24, ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu ini didasarkan yang pertama diangkat menjadi P3K atau CPNS. Yang dari paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu atau CPNS. Ya, ini ya Bapak Ibu. Kemudian mengundurkan diri atas kesadaran pribadi, meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mencapai batas usia pensiun. Nah, nanti ada batas usia pensiunnya ya Bapak Ibu untuk masing-masing jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Nah, ini juga dampak dari perampingan organisasi ya atau kebijakan pemerintah Bapak Ibu. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Tidak berkinerja atau kinerjanya rendah ya, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Nah, ini Bapak Ibu, ini pemberhentian. Ketika dia sudah melaksanakan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, ini masih lanjutan Bapak Ibu. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan paling singkat 2 tahun. Minimal maksimal 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Dipidana dengan pidana penjara kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang lain yang ada hubungannya dengan jabatan. Oke, terus yang selanjutnya menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini tidak boleh juga ini Bapak Ibu ya. Maka akan diberhentikan. Kemudian ke-25, dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi, mutasi ya Bapak Ibu, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Berarti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti mengajukan pindah tempat, pindah satuan kerja, maka Bapak Ibu dianggap mengundurkan diri. Ini ingat baik-baik Bapak Ibu. Ini ketentuannya ini. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengajukan mutasi atau pindah instansi. Oke, Bapak Ibu paham ya? Ini jelas ini. Ini nanti akan tertuang ini biasanya di perjanjian kerja. Kemudian pemindahan. Ke-26, dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah. Nah, ini berbeda dengan yang tadi meminta pindah instansi, mengajukan pindah instansi. Kalau ini karena terjadi perubahan organisasi pemerintah, P3K paruh waktu yang kompetensi masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan ke unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini atas dasar kebijakan pertimbangan atas perubahan organisasi pemerintah. Jadi ini yang melakukan adalah pemerintah, bukan permintaan pribadi ya Bapak Ibu ya. Ini pertimbangan-pertimbangan atas dasarnya masih belum berakhir masa kerjanya, masa kontraknya, perjanjian kerjanya, kemudian kompetensinya bagus dan masih dibutuhkan di tempat yang lain, maka akan dipindahkan. Oke. Peruntukan dan kebutuhan Bapak Ibu. Pada diktum ke-27, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Ingat, hanya untuk teman-teman kita yang ikut tes seleksi baik itu CPNS 2024 maupun seleksi P3K 2024 yang belum beruntung Bapak Ibu, belum lulus. Nah ya, ingat itu. Ke-28,
PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, ini ada ya tentunya, berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Bisa diangkat Bapak Ibu menjadi P3K penuh waktu. Atas dasar apa? Ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Ini Bapak Ibu harus benar-benar bekerja dengan maksimal, dengan ikhlas dan tanggung jawab tentunya. Oke, tahapan berdasarkan kebutuhan. Nah, ini kalau ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu ya Bapak Ibu ya. Pengangkatan yang dimaksud pada diktum ke-28 yang sebelumnya tadi, ini harus mengikuti tahapan. Yang pertama, PPK atau pejabat pembina kepegawaian mengusulkan rincian kebutuhan P3K kepada Menteri Menpan RB. Nah, jelas. Menpan RB kemudian menetapkan rincian kebutuhan pada instansi pemerintah, menetapkan kebutuhan per instansinya. Kemudian rincian kebutuhan P3K tersebut berdasarkan kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan penempatan. Ini jelas nanti rinciannya jelas ini Bapak Ibu. Ini masih lanjutan. PPK mengusulkan perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, ini tentunya kepada Kepala BKN paling lama 7 hari setelah hari kerja mendapatkan penetapan rincian dari Menpan RB. Batasnya maksimal 7 hari. Kemudian Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis, pertaknya ya, pertimbangan teknis perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. PPK atau pejabat pembina kepegawaian menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tahapan-tahapan Bapak Ibu yang akan digunakan untuk mengangkat rekan-rekan kita dari paruh waktu menjadi penuh waktu atau P3K. Thank you, terima kasih Bapak Ibu. Demikian kupas tuntas kaitan dengan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini, kaitan dengan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu tentunya, yang mungkin Bapak Ibu belum paham ya lebih detail kaitan dengan itu. Mudah-mudahan dengan adanya Kemenpan RB ini bisa menjadi lebih jelas, lebih detail. Nanti juga akan ada turunannya, peraturan turunannya kaitan dengan alokasi penganggaran, kemudian jam kerjanya, kemudian masa kontrak kerjanya, dan lain sebagainya. Nanti diatur lebih rinci untuk masing-masing, mungkin masing-masing pemerintah daerah, kabupaten, kota. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bapak Ibu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.